Hai semua, hari ini kita akan membuat risoles isi mayo. Risolnya isiannya bener-bener luber-luber kayak gini ya. Penasaran gimana proses pembuatannya? Tonton video ini sampai habis ya. Pertama, kita siapin dulu ya bahan-bahan untuk membuat risoles mayonya. Ini udah aku siapin 500 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, kemudian 1 butir telur untuk kulitnya. Terus ini ada kaldu bubuk, garam, gula pasir. Selanjutnya aku pakai juga air pakai secukupnya aja ya, sampai adonan kekentalannya sesuai yang diinginkan. Terus 4 butir telur rebus, 5 buah sosis. Sosis ini karena bisa sekalian untuk dijual. Satu sosis ini nanti aku potong jadi 4, dan tiap bagiannya aku belah lagi jadi 3 potong ya. Terus kita pakai juga susu kental manis, kemudian mayones. Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Ini kita potong-potong dulu ya sosisnya. Nah, selesai. Nah, ini telur untuk isiannya kita hancur-hancurkan dulu ya. Baru kemudian nanti setelah hancur kita campurkan ke mayones dan susu kental manisnya. Tada, selesai. Setelah itu telur yang sudah dihancurkan kita pindah ke wadah lain ya, supaya enak buat saat diaduk-aduknya nanti. Soalnya kalau wadahnya ceper gini takutnya nanti isian mayonesnya tumpah-tumpah. Beri sedikit garam supaya rasanya tidak terlalu hambar. Kemudian masukkan mayonesnya. Ini 1 bungkus aku pakai semua ya. Setelah itu kita tambahkan juga susu kental manis 1 saset. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, supaya isiannya ini aromanya lebih wangi, kita beri taburan oregano kering ya. Atau kalau buat kalian yang nggak punya daun oregano, boleh juga pakai seledri yang diiris-iris ya. Tapi pemakaiannya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak aromanya ini nanti terlalu pekat dan itu justru mengganggu ya. Pakai secukupnya aja. Oh iya, telur rebus tadi sebenarnya aku pakai 5 ya. Tapi yang 1 aku ambil bagian putihnya kemudian dipotong-potong untuk tambahan di bagian isi. Nah, kuningnya tadi aku ikut hancurkan ke dalam isian yang dicampur dengan mayones ya. Setelah semua tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Ini tadi udah aku cicip sedikit dan ternyata rasanya sedikit kurang creamy. Jadi supaya dia lebih enak dan lebih creamy, aku kasih tambahan susu kental manis ya. Tambah 1 sendok makan aja supaya rasanya lebih mantap. Aduk-aduk kembali. Setelah itu kita sisihkan ya, kemudian membuat kulitnya. Setelah itu kita ke proses pembuatan kulit ya. Siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 butir telur. Masukkan bumbunya, lada bubuk, garam, dan gula pasir.
Kemudian kita masukkan air. Setelah itu kita aduk-aduk. Masukkan terigunya sedikit demi sedikit ya. Tambah air lagi. Aduk-aduk sampai adonan rata dan tidak ada lagi yang bergerindil. Jangan lupa masukkan juga tapiokanya ya. Masukkan sisa tepung. Kemudian beri lagi air. Aduk sampai kekentalan adonan sesuai dengan yang kita inginkan. Adonan jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya. Dia tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer. Pokoknya gimana sampai enak aja deh pas dibentuk di teflon adonannya. Ini kalau kita udah terbiasa bikin, ntar pakai feeling aja sih. Semakin terbiasa semakin kita paham adonannya seperti apa seharusnya. Panaskan teflon, apinya kecil aja ya. Jangan sampai teflonnya kepanasan. Ini teflon nggak perlu dioles mentega ataupun minyak, karena nanti malah justru lengket. Kemudian tuang 1 sendok adonan ke teflon, ratakan. Ingat apinya kecil aja. Tunggu sampai permukaannya kering, baru kemudian kita angkat ya. Lanjutkan lagi, lakukan sampai semua adonan habis. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Kemudian kita lanjut ke proses melipat kulit risolesnya ya. Ambil 1 lembar kulit risoles, masukkan isian mayo sebanyak 1 sendok teh, beri potongan sosis, potongan putih telur, kemudian lipat seperti kita melipat amplop. Nah, jadi deh. Lakukan sampai semua adonan kulit habis ya. Nah, ini hasilnya semua udah aku lipatin risolnya ya. Ternyata dengan adonan kulit 500 gram terigu dan 850 ml air itu hasilnya menghasilkan 32 piece risoles ya. Tapi adonan kulitnya masih sisa segini. Ini mungkin ada sekitar 1/5-nya kali ya. Jadi lain kali kalau mau bikin dengan bahan segini, isiannya bisa ditambah lebih banyak ya. Mungkin bisa ditambah 2 butir telur sama 100 gram mayones. Atau kalau mau tetap dengan isian segitu, tinggal terigunya aja kita kurangin. Kalau kadar airnya mengikuti jumlah terigu ya. Pokoknya masukkan terus aja airnya sampai adonannya, kekentalannya, konsistensinya sesuai dengan video sebelumnya yang udah aku tunjukin ya. Nah, ini tinggal kita balurin ke tepung panir terus kita goreng deh. Ini tadi waktu di bahan-bahan aku lupa nyebutin ya, kita butuh tepung panir. Ini aku pakainya sekitar 150 gram. Nah, sebelum kulit risolesnya dibalurin ke tepung panir, ini kita butuh bahan celupan dari terigu ditambah air untuk melarutkan terigunya. Tapi berhubung kita masih punya sisa adonan kulit, cukup adonan kulit ini aja kita pakai, tuangkan ke wadah. Terus nanti diberi tambahan sedikit air ya supaya adonan pencelupnya tidak terlalu kental. Karena kalau dia terlalu kental takutnya nanti risolesnya terlalu tebal, justru isiannya jadi nggak kerasa mayonesnya. Oke.
Kemudian kita ambil adonan risol, celupkan ke tepung pencelup, baru kemudian balurkan ke tepung panir ya. Agak ditekan-tekan supaya dia lebih menempel. Lakukan ke semua risolesnya ya. Nah, ini dia risolesnya udah dibalur semua dan tinggal siap digoreng. Selanjutnya, siapkan wajan dan panaskan minyak. Apinya jangan terlalu besar ya, karena kalau apinya terlalu besar nanti risolesnya cepat gosong. Tapi jangan terlalu kecil juga, karena kalau terlalu kecil nanti risolesnya terlalu berminyak. Nah, ini dia hasilnya. Risoles mayo kita udah mateng, siap untuk dinikmati. Ini sebenarnya tanpa saus juga udah enak banget ya. Cuma kalau dipakai saus pastinya rasanya jauh lebih mantap. Tuh, lihat. Kita buka ya, kita potong. Isiannya luber-luber, penuh, banyak, mantep banget deh. Kalian semua wajib cobain. Ini enak banget. Cocol saus lebih nikmat lagi. Sekian dulu ya video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.